Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat dengan NIDN 0415107603. Saya adalah salah satu dosen Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Serang atau AMIK Serang. Di AMIK Serang, saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah jaringan komputer. Metode yang saya terapkan adalah metode DIA atau Delivery Interaction Assessment. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah jaringan komputer adalah mata kuliah wajib di semester 1. Mata kuliah jaringan komputer ini dengan bobot SKS 3 SKS, di mana perkuliahannya berlangsung dengan tatap muka di ruang kelas atau laboratorium komputer. Perkuliahan dilakukan 16 pertemuan, di mana pertemuan 7 sebelum UTS dan pertemuan ke-7 berikutnya sebelum UAS. Adapun strategi pembelajaran yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Mata kuliah jaringan komputer ini adalah membahas tentang jaringan LAN, MAN, WAN, dan internet. Adapun capaian mata kuliah CPMK di mata kuliah jaringan komputer ini adalah CPMK 1, mahasiswa mampu membuat ragam protokol dan server jaringan. CPMK 2, mahasiswa mampu melakukan konfigurasi routing statik dan dinamis. CPMK 3, mahasiswa mampu membuat konsep pengamanan jaringan. Dan CPMK 4, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membangun konsep infrastruktur jaringan modern. Demikian penyampaian pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, dan ini adalah rekaman yang sudah kami lakukan di dalam pengajaran Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Baik. Untuk siang ini mungkin kita masih pertama bertatap muka atau berkenalan muka, tapi belum mengenal yang namanya satu persatu nama orangnya. Yaitu misalkan nama A itu siapa, misalkan namanya Siti yang mana, kan tidak tahu ya. Jadi nanti ada sesi perkenalan. Cukup indahnya selagi kita masih hidup, selagi kita masih diberikan nafas, sebelum masuk perkuliahan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Agar apa? Agar kita mendapat keberkahan dalam bertolabul ilmi ya. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Dan selanjutnya Bapak akan membacakan dari capaian pembelajaran jaringan komputer ini.
Capaian prodi atau capaian pembelajaran CP ya. Di sini ada 4. Kakak 1 yaitu mampu membangun program komputer untuk mengimplementasikan pemecahan masalah dan dengan memanfaatkan framework atau teknologi informasi yang terkini up to date ya. Yang kedua, mampu secara kreatif dan inovatif memformalisasikan pemecahan masalah dengan memanfaatkan teknik komputasi dan teknologi informasi. Yang berikutnya, menguasai konsep teoritis di bidang informatika, khususnya di bidang teori komputasi, jaringan komputer, IoT, data science, teknologi web, basis data, dan teknologi mobile. Yang berikutnya, memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu merancang dan mengembangkan berbagai algoritma atau metode untuk memecahkan masalah. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ada 4, CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK 3 dan 4. Ini dibebankan untuk Anda ya. Mahasiswa mampu membuat ragam protokol dan server jaringan. Mahasiswa mampu melakukan konfigurasi routing statik dan dinamis. Mahasiswa mampu membuat konsep pengamanan jaringan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membangun konsep infrastruktur jaringan modern. Kemampuan akhir tiap tahap ini ada sub-subnya ya. Ini untuk teorinya. Untuk bahan kajian ini ada 14, kita pertemuannya ada 16 pertemuan. 7 sebelum UTS dan 7 sebelum UAS. Jadi ada 16. Tapi untuk yang di kelasnya itu ada 14. Yang pertama chapter 1 ada 2, ini konsep kajian dasarnya, bahan kajiannya. Yang pertama untuk ini, yang berikutnya ya. Terus ini referensinya untuk bukunya. Terus pendukungnya di bawah ini ya. Nanti ada paket stretcher itu untuk formulasinya, untuk menyeting atau untuk apa namanya ya, angan-angan mendesain gitu ya. Terus deskripsi singkat untuk jaringan ini. Jaringan komputer merupakan mata kuliah yang membahas mengenai perancangan dan konfigurasi jaringan komputer, meliputi pembangunan server, jaringan, dan protokol, konfigurasi dan infrastruktur jaringan modern. Jadi di sini itu jaringan modern itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kebutuhannya perusahaannya kebutuhannya seperti budgetnya besar atau ruangannya besar, itu akan dibuat apa? Seperti topologi apa gitu ya. Apakah topologi star, apakah topologi bus atau yang lainnya. Oke. Terus yang berikutnya tentang penilaian. Untuk penilaian mata kuliah ini ada beberapa yang harus diketahui, yaitu kehadiran 10%, tugas atau kuis itu 30%, terus ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir 30%.
Berapa jumlahnya ini? Jadi 100%. Terus nilai pertimbangan ada keaktifan, ada laporan, ada ujian, ada sikap dan kehadiran. Oke, menindak ke selanjutnya yaitu ke materi. Ada yang tahu tentang jaringan komputer? Jaringan komputer? Apa? Ada yang tahu? Mungkin udah pernah di SMA ya. Anda mungkin ya ada yang jaringan apa? Ada yang apa? Di SMK tuh program studinya PKJ, terus apa lagi? Media ya. Oke, apa yang dimaksud dengan jaringan? Ada jaringan cinta kan gitu ya. Jaringan cinta itu terbentuk karena apa? Itunya. Karena mungkin ada pandangan. Gitu ya. Terus apa lagi? Dari pandangan turun ke hati. Terus dari hati turun kemana lagi? Terus ke otot. Masa ke otot? Oke. Jaringan komputer adalah ini ya. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung secara fisik dan dapat berkomunikasi dengan menggunakan protokol atau aturan tertentu. Berdasarkan jenis trafik yang dikirimkan jaringan dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu bisa suara, terus gambar, terus apa lagi? Komputer, data network atau komputer, ponsel, dan printer. Itu bisa dihubungkan. Seperti apa? Kalau suara sekarang bisa di HP bisa ya. Itu adalah perkembangan jaringan, perkembangan teknologi. Terus gambar juga sudah termasuk di situ. Terus apalagi komputer dan ponsel itu mengirim data itu kan sekarang mudah ya. Tidak dulu harus pakai pos, harus ke Jakarta itu pakai pos. Sekarang tidak usah. Antara sini dan sini sudah saling bisa mengirim data. Ada yang misalkan di sini yang mengirim gambar jelek bisa, gitu ya. Mengirim sini ke sana gambar bagus bisa. Tergantung niat Anda untuk mengimplementasikan sebuah teknologi. Terus berikutnya ini gambarannya ya, gambaran kelas. Ada di sini ada yang contoh jaringan ini ya. Ada yang video conference. Kita itu kuliah tidak mesti di kelas. Jadi bisa di jarak jauh juga bisa. Tergantung jaringan atau kuota ya kalau sekarang. Kalau nggak ada kuota, mohon maaf, tidak bisa kan ya. Apa yang diharapkan? Banting saja kan gitu ya. Terus berikutnya ada kelas network class. Sedangkan berdasarkan teknologi dan area kerja, jaringan dibagi menjadi 3, yaitu ada jaringan LAN atau local area network, terus ada WAN, ini harusnya mau itu ya, ada WAN, ada MAN, ada LAN, ada 3 sebenarnya harusnya LAN, MAN, dan WAN. Jadi LAN, MAN, WAN. Kalau LAN untuk jaringan menghubungkan sekumpulan komputer dalam area kerja yang relatif kecil. Jadi misalkan dari sini ke ruangan sana itu bisa, itu area kecil ya. Kalau kalau WAN itu udah with area network, yaitu jaringan yang menghubungkan sekumpulan komputer yang
sangat luas sekali. Mungkin antara benua ya, antara provinsi. Misalkan Provinsi Banten dengan Jakarta itu cakupannya luas. Terus yang lebih luas yaitu internet ya, jaringan internet itu lebih mendunia. Antara Jakarta dengan Amerika itu bisa. Melihat wajahnya eh, Bapak misalkan Presiden Amerika, cukup ketik saja sekarang bisa. Terus yang berikutnya, ini yang tadi contohnya ya. Ini ada MAN. Kalau MAN itu apa? Metropolitan Area Network. Merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas. Dan lebih luas antara provinsi ya tadi ya. Ini contohnya seperti ini. Ini ada misalkan ini di Bandung, ini di Jakarta, ini di Serang, boleh sih Surabaya atau Banten ya. Terus ada tadi Wan udah ya. Ini contohnya. Terus berikutnya network call ya. Contoh-contoh di sini ada topologi. Ada topologi, contohnya seperti ini. Ada topologi apa? Ada bus, ya, ada star, terus ada ring. Ini apa lagi? Ada tiga topologi, terus star. Ini contoh kalau misalkan ring ini menggunakan kabel apa? Mungkin ada contohnya ya, kabel apa? Misalkan kalau kabel seperti coaxial ya, itu menggunakan tidak ada server. Jadi semuanya itu kalau misalkan mati satu satu ini mati udah mati semuanya. Kecuali uh, yang star atau bus ini. Star ya. Ini tidak memerlukan server juga bisa. Jadi menyambung. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa yang ditanyakan? Silakan. Ya. Apakah itu? Adakah pertanyaan? Ada enggak? Yo Randy. Ya. Boleh. Ya. Seperti apa tadi? Topologi fisik. Mana? Ntar dulu dilihat ya. Topologi fisik. Topologi fisik itu apakah seperti apa ya fisik itu? Apakah ada komputernya? Nanti kita setting seperti IP-nya. Apa nanti terhubung tidak? Gitu.
kalau kita seperti ada peer to peer ya. Kalau peer to peer itu kan ada satu komputer dan komputer satunya. Apa yang dilakukan kalau misalkan kita untuk menghubungkan satu itu, apa yang dilakukan? Yaitu apa namanya? Mengisi IP-nya dan alamatnya. Kalau alamatnya berarti alamat misalkan ini satu, di komputer ini satu, dan komputer itu berarti 02. Berarti satu misalkan bitnya itu berapa? Kalau alamat di kelas C itu 192 168 0 01 misalkan. Nanti yang berikutnya IP yang berikutnya 192 10 yang berikutnya ya. Terus kalau misalkan banyak bisa menggunakan hub. Hub itu nanti digunakan untuk menghubungkan kabel-kabelnya. Ada switch juga kan ya. Nah, ini seperti ini ada ini bandwidth ya. Ini digunakan untuk internet. Ada kecepatannya misalkan 10 atau 100 bandwidthnya. Logika dan fisik ya. Nih, contohnya seperti ini ya. Ada deterministik sama non deterministik. Ini contohnya seperti tadi apa namanya? Topologi apa ini? Topologi ring ya. Bisa ya atau topologi ini topologi bus. Seperti yang tadi. Ini bus sama ring ya atau star bisa. Ini kalau topologi logika ya. Jaringan lokal saat ini menggunakan topologi teknologi internet. Jadi kalau kita bisa gambarkan dengan pakai tracer ya, itu bisa digambarkan. Nanti praktek berikutnya ya, nanti praktek berikutnya itu nanti kita gambarkan. Ada komputer A, ada B, ada C. Nanti kita menggunakan pakai tracer yang sudah pakai tracer berapa sekarang ya? Udah 8 atau berapa? Udah pernah belajar kan? Sama di SMA ya? Mungkin ya udah pernah ya. Gitu ya. Oke, sebelum kita tutup eh, mata kuliah ini, mungkin kita perkenalan. Perkenalan eh, biar kita kenal dengan sedalam-dalam. Ya, mana ya absennya ya? Nah, contohnya ya. Di sini saya absen. Panes, hadir ya. Terus berikutnya Randy, hadir. Terus berikutnya siapa ya? Ini kelas berapa? Sucahyati, hadir. Terus berikutnya Setio tidak hadir ya. Lari kemana tadi ya? Terus Mei, Gustina ya, Mei Gustina. Mei Gustina ya, bukan Mei ya. Terus berikutnya Indriani, Ika,
Ya ada. Bagus. Ayu. Ya ada. Siapa yang ini? Adnin? Wah, Adnin ya. Terus Danisa. Ika. Tadi nggak ada. Lala. Terus Salsabila. Ada Ratu Tiara. Oke. Gitu aja ya. Semuanya sudah semua? Oke. Kalau sudah semua, nanti mudah-mudahan minggu depan tidak ada halangan kita bertemu lagi ya. Mudah-mudahan dilancarkan. Mari kita berdoa lagi sebelum selesai dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.